Karena musim-musim ini lagi musim penghujan ya. Kita kapan? Tetap rajin bersekolah. Begitu ya? Anak laki-laki sing duwe hobi olahraga sore-sore ya, main bola. Itu naik pas musim-musim penghujan ini dan hati-hati di samping musim itu juga bahaya cuaca, oke? Ada ini gitu ya. Nah, pagi di sini ketemu kalian lagi karena akan melaksanakan ini layanan dari kepada kalian, yaitu layanan komunikasi oke? Yang nanti akan berjalan kurang lebih 1 jam layanan atau 40 menit. Gitu ya? Kalian siap? Ya. Semangat? Sebelum memulai layanan ini, alangkah baiknya agar layanan kita nanti lancar, ya, ada manfaat untuk kalian dan Bapak. Kita berdoa dulu, semoga Allah mengizinkan, ya. Berdoa dipimpin kepalanya, silakan Mas Tika. Pak Jabrat Ja'alat. Selesai. Ya, terima kasih. Itu ya. Oh ya, agar lebih semangat. Ya, agar lebih semangat. Kita ini mau melakukan pemanasan dulu. Ya, seperti biasa. Breathing dulu ya kan? Agar otak fresh, badan pun ikut fresh. Gitu ya. Oke, langsung semuanya berdiri. Yuk. Siap. Ya, menjauh sedikit. Oke. Siap. Kalian ingat lagu waktu masa SD? Kepala, pundak, lutut kaki. Ingat? Nah, oke. Kita satu lagu dulu. Nanti ada silakan. Siap? 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Oke. Terima kasih. Tetap berdiri, tetapi ini ada lanjutannya. Ketika kita melakukan gerakan itu dan nyanyian itu, maka kalian harus memperhatikan baik-baik. Dan jika gerakan itu salah, ada yang salah kan? Nanti ada seperti sanksi. Ya nggak sanksi sih sebenarnya, ya hanya untuk semangat. Yang menyanyi juga untuk semangat kemana? Sepakat? Mulai ya. Angkat tangan. Kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala. Ya masalah. Ayo. Maju. Ya. Satu dulu ya. Nama? Muhammad. Oke. Dengarkan baik-baik. Yang lain duduk dulu. Nah, biar bisa informasi. Duduk. Mau nyanyi? Nyanyi apa? Jadi ada sekali. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Ya. Ini dari siap? 1, 2, 3. Tepuk tangan untuk kalian semua.
Devita Fajri. Berikutnya lagi akan menayangkan untuk kalian sebuah video yang bertemakan sebenarnya layanan kita adalah upaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Tapi Pak Heki akan menayangkan video terlebih dahulu agar kalian terpancing rasa tanggung jawab. Jadi memang langsung ke yuk, perhatikan baik-baik ya. Mungkin teman-teman pernah merasakannya mana untuk pergi ke sekolah, entah itu alasannya jarak yang jauh, tidak ada kendaraan, hujan, atau mungkin sesuatu yang menurut teman-teman itu kurang keren, atau macam-macam alasannya. Berikut ini ada cuplikan video yang semoga bisa menjadi bahan renungan dan semoga bisa menjadi cambuk bagi teman-teman untuk lebih semangat lagi dalam kembali ketemu. Ketika kamu mengenal ada jarak yang begitu jauh, lihatlah video ini. Karena jembatan yang sudah rusak bahkan hancur, mereka harus menyeberang sungai dengan utang kamar dan harus menaiki rakit untuk menyeberangi sungai yang begitu deras. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya agar bisa sampai di sekolah dan mencarimu. Nyawa mereka menjadi taruhannya. Sedangkan kita akan menuju sekolah terasa mudah dan bahkan bisa dibilang nyaman. Kadang sebagian dari kita tidak dianggap cukup oleh orang tua kita. Namun kenapa kita masih menjalankan sangat malahan pergi ke sekolah? Saat rumah karena tidak ada kendaraan. Lihatlah saudara-saudara kita yang ada di Tiongkok. Para murid harus melalui jalan yang begitu berbahaya untuk bisa sampai di sekolah. Jalan tersebut berupa sebuah tangga tiang besi yang panjangnya kurang lebih sekitar 800 meter yang menghubungkan sebuah desa di atas gunung dengan jumlah sekolah mereka, termasuk sekolah mereka. Saat kamu berangkat ke dalam kuliah sendiri, lihatlah adik kita yang ada di sekolahnya. Dia harus berada di sekolah saat kelas 4 SD karena ayahnya tersebut ayahnya lumpuh dan tidak mampu bersekolah. Di usia di mana dia seharusnya berpindah sekolah, dia harus berjuang untuk menyambung hidupnya. Dia harus merasakan merasa ini. Terkadang dari jadinya kenapa luka akan berdarah. Di dalam hatinya, dia masih memiliki keinginan untuk bisa kembali ke meja sekolah. Saat membawa karena sesuatu menyenangkan atau sesuatu bosan. Lihatlah video ini. Mereka adalah anak-anak spiritual yang serba kekurangan. Untuk bisa tetap bersekolah, mereka harus bergantian menggunakan sepatu agar pun berbahagia. Mulai sekarang, jangan sampai rasa malas, minder, dan lain sebagainya menjadi penghalang bagi kita untuk menimba ilmu. Sejauh apapun jarak yang harus kita tempuh, jangan pernah menyerah karenanya. Teruslah berusaha dan teruslah berupaya. Engkaulah yang terbaik bagi kami. Baiklah sahabatku, jika ada diri bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Jika mungkin perkembangan video kami ada di dari kalian, silahkan kita berdiskusi di kolom komentar. Oke, sudah. Gimana setelah lihat video tadi? Jadi, kenapa? Baik, kembali ke sini tadi. Setelah main di putarkan video, tujuannya apa Pak Eki? Agar motivasi kalian nanti tanggung jawab bersekolah lebih tinggi lagi. Karena apa? Ternyata kalian itu lebih beruntung ketimbang di negara-negara yang teman-teman kita yang lain. Begitu. Boleh? Sambil berdiri. Ya, boleh. Nama. Oke, Dri. Mau tanya? Kenapa? Apa itu tanggung jawab? Boleh duduk dulu.
ide lagi tanggung jawab menurut kalian? Ada ide lagi? Siapa? Boleh? Salah nggak sih? Nggak salah nggak di sini? Karena apa? Tugas depan. Selain diri, lihat. Udah. Kak senyum tak? Mas ketua kelas. Loh, gimana? Oke, saya tanggapi ya. Gini. Dalam hidup semua pekerjaan ada yang namanya tanggung jawab adalah yang harus ditekankan atas dasar rasa kesungguhan hati. Contoh, baiknya adalah seorang guru, ya, baiknya adalah seorang guru. Tanggung jawabnya adalah mengajar kalian, ya, begitu. Ini tanggung jawab kalian, ya. Apapun yang terjadi, entah jauh di sana tempat Pak Egi, ketika Pak Egi sudah merasa punya rasa dalam hati tanggung jawab, maka akan melaksanakan dengan senang. Kalau anak sekolah, bisa kasih contoh tanggung jawab anak sekolah. Undi jari. Apa contohnya? Siapa nama? Siap menaati peraturan sekolah. Ada yang lain atau laki-laki? Ayo anak laki-laki. Menaati peraturan sekolah. Contohnya adalah tanpa ya, maka terdapat tidak ada masalah. Tetapi kesimpulannya, jika sesuatu tidak ada tertulis dan tidak tertulis sebagai peraturan, berarti itu adalah tata tertib yang harus ditaati oleh setiap anggota sekolah. Seperti itu ya. Contohnya apa lagi? Tata tertib. Tata tertib banyak sekali. Tertib waktu, ya, tertib cara berpakaian, tertib berbicara, seperti itu, ya. Oke. Lagi, ini materinya seperti ini. Yang baik. Nah, materinya kita ada lagi, ya, seperti ini. Sudah terlihat dong? Benar. Ini dulu ya. Ini, ya, materinya ini. Ya, supaya meningkatkan tanggung jawab peserta didik. Apa itu? Sudah terdapat di rumah dari tanggung jawab tadi. Kira tanggung jawab peserta didik itu seperti itu ya. Nah, baik, yang pertama adalah pengertian tanggung jawab tadi ya. Nah, seperti itu. Kurang ini namanya. Pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melakukan semua tugas dan ya dengan sesungguh-sungguhnya, seperti itu. Dalam arti melakukan sesuatu, ya, melakukan pekerjaan atau apa dengan sungguh-sungguh. Bisa kasih contoh? Ini satu seperti ini. Ketika kamu sebagai siswa yang tugasnya adalah belajar, diawali misalnya tempat dan yang sebagainya, itu sudah tanggung jawab kalian. Berarti itu harus kalian lakukan dengan sungguh. Seperti itu, ya. Benar-benar. Ada contoh lagi. Misalnya contoh, ini apa? Kira-kira yang lain? Iya, mengerjakan tugas. Tugas itu adalah salah satu tanggung jawab peserta didik. Ketika tugas dulu mata pelajaran matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya, kamu nggak sungguh-sungguh sampai rumah katakan seperti itu, bertunda-tunda, terus besok berangkat sekolah lagi, apa yang terjadi? Gimana? Apa yang terjadi? Anak lagi, apa yang terjadi? Nek tugas kemarin tidak kamu selesaikan hari ini, terus besoknya bersekolah lagi, apa yang terjadi? Nah,
banyak dampak ya kalau kita tidak bersungguh-sungguh seperti itu, oke? Ada ya, tanggung jawab ini dapat orang tua ajarkan kepada anak sejak dini dengan contoh sederhana agar anak mudah mengerti. Mengenal nilai tanggung jawab, maka nilai ini akan terbentuk dari dalam hati dan kemauannya sendiri. Seperti itu. Maksudnya tanggung jawab itu adalah sebenarnya harus menjadi setiap manusia, tetapi harus diajarkan. Siapa yang mengajarkan? Lingkungan terdekat kita adalah orang. Pernah diajarkan tanggung jawab dari orang tua? Contohnya, lagi-lagi, masa tidak pernah? Tetap pernah. Oke, contoh, ya. Contoh lagi, masa bagi terus dengan mandi, ya kan? Diajarkan sejak aku segini kan, sampai sekarang segini, ya. Tapi nggak dimandiin tau? Nggak dimandiin tau? Kalau dimandiin itu, ya. Kalau nanti mandi saya dua kali, ya. Apa lagi? Yang berkaitan dengan ibadah dong. Tanggung jawab beribadah contohnya adalah ngaji, sholat, ngaji. Yang berkaitannya dengan pekerjaan, seperti itu ya. Ayo. Nah, ciri-ciri tanggung jawab ini ya. Ciri-ciri tanggung jawab. Dihasil dari buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ciri-ciri tanggung jawab yang pertama adalah siapa apa? Pekerjaan sekolah ibadah. Nah, terus yang kedua adalah berusaha melakukan hal yang terbaik. Sudahkah kali ini cukup dalamnya? Ujian betul Pak kelas. Apalagi di lingkungan masyarakat melakukan hal yang baik. Gotong royong, tolong menolong. Di lingkungan rumah bantu ibu apa? Masak ya? Oke, anak laki-laki ya di sawah lah, mayoritas pekerjaan orang tua kalian adalah seorang kok. Jangan sampai ayo ke sawah. Malas Pak, kami pegang ini. Ya, boleh ya? Gitu ya? Yang berikutnya disiplin. Poin ketiga itu disiplin, penting sekali. Disiplin ada banyak hal. Contohnya yang pertama adalah disiplin waktu. Contohnya pakaian, terus tata tertib. Sudah kalian? Sudah. Nanti kalau belum kita ya. Berikut lagi dapat dipercaya. Segala hal dari kita itu bisa menimbulkan rasa percaya dari orang lain, perkataan dan perbuatan seperti itu. Oke. Yang berikutnya aturan wajar, aturan di rumah, aturan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Yang berikutnya adalah jalan bertiga. Ya, contohnya banyak sekali. Ya, yang kecil lah. Jajan di kantin. Hari itu biasanya laki-laki ya. Oke. Berikutnya berani menanggung resiko karena apa? Segala hal yang kita lakukan mengandung resiko baik ataupun buruk bagi anak laki-laki, terutama anak yang terjadi ya. Ketika kamu sudah melakukan sesuatu ada dampak entah buruk baik, kamu harus bertanggung jawab seperti itu. Ya, berikutnya lagi rela berkorban itu nanti efeknya adalah membuat kita hubungan pergaulan menjadi lancar, nyaman gitu ya. Oke, kalau berteman itu hanya ada uangnya, katakan begitu ya. Ada
Paham? Lanjut lagi. Nah, ini. Silakan Bang. Yang pertama adalah Untuk tanggung jawab, Pak. untuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada contohnya Deka nanti boleh apa? Mas Deka ngomong melaksanakan laki-laki. Biar cewek dong, ayo. Biar cewek dong. Menjauhi larangannya, betul. Ada lagi anak laki-laki balik dong. Mau ngaji, betul sekali. Ada lagi. Iya. Dari semuanya saya simpulkan, oke? Dari semuanya saya simpulkan. Nek kowe tanggung jawab kepada Tuhanmu, kan nggak ngomong satu agama ya, karena Tuhan itu dari kalian mesti banyak berbicara ya. Kita ngomong Tuhan, ya. Setiap agama mengajarkan juga, misalnya kamu sudah merasa itu, kamu harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Contohnya adalah beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berikutnya lagi. Nah, itu tadi beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Minimal itulah ya, jangan sampai melanggar. Tahu contoh itu perbuatan dosa yang jangan sampai dilarang. Seperti itu ya. Kita lagi manfaat ya Mas ya. Manfaat. Kalau kita sudah rasa tanggung jawab di dalam hati, ternyata ada manfaatnya. Silakan bagi manfaat tanggung. Setelah mengetahui pengertian tanggung jawab, contoh bentuk cirinya berikut manfaat tanggung jawab. Seseorang akan dipercaya, dihormati dan dihargai, serta disenangi orang lain. Itu yang pertama. Ya, dihormati. Penting ya dihormati ya. Karena tanggung. Yang berikutnya lagi, mampu menyelesaikan tugas dengan baik, bertindak lebih hati-hati dan terencana, dapat menghadapi permasalahan dengan tegar dan menyelesaikan dengan maksimal atau itu. Oke, tujuannya tanggung. Sampai sini ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Ada lagi? Ada pertanyaan? Apa saya yang bertanya? Oke, setelah saya tayangkan tadi video sama materi tayang ini, perasaan kalian bagaimana sekarang? Lebihkah bertanggung jawab? Tahukah hal-hal yang merusak tanggung jawab kalian? Semangatkah kalian untuk bersekolah? Anak laki-laki, semangatkah kalian hari ini untuk bersekolah? Semangat. Baik, kesimpulannya seperti itu. Nah, setelah ini, ya, satu kelompok. Ada pembahasan tentang materi ini. Setelah itu, nanti hasilnya dipresentasikan di depan. Bisa diterima? Bisa. Oke, mulai sekarang silahkan. Berarti kalau 28 anak ada berapa kelompok? 4 ya. Kemarin sudah pernah 2 kelompok. Sekarang itu lagi, silahkan. Yo, lebih cepat lebih baik. Ayo, ada laki-laki. Jangan di sini dong, lagi. Ya. Kemarin, yo. Yang di belakang sana, langsung lempar di sini.
teman yang lain boleh menanggapi. Jelas? Mulai dari sekarang 10 menit ya, atau 15 menit ya. Panggilan aja tidak apa-apa ya. Seperti itu ya. Perhatikan temannya. Untuk bantu, oke? Kalau Mas Dika nanti punya gagasan itu ditampilkan di situ ya. Yang jelas dia lihat. Itu ya. Ya. Oke, apa? Ini ya, yang presentasi Sabilkah, katakan seperti itu ya. Terus yang lain membantu menjawab, boleh ke? Oh, mulai. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan. Ini kerjasama ya. Salah satu, ya kan? Dan salah satu. Terus ya idenya dari teman semuanya gitu ya. Nanti ada salah satu yang presentasi membacakan hasilnya itu ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Nah, kalau jawaban itu kan menurut kalian, berarti kan nggak ada salah menurut kalian ya. Nggak usah pakai. Jadi kalau kalian itu salah, ya kan? Seperti itu Mas Dewa ya. Terus nama kelompok juga semuanya. Nanti saya akan memberikan penilaian. Terima ya. Oke. Nanti Sabil atau siapa yang boleh. Itu ya. Jadi terima ya. Apa? Nggak usah nulis. Nah, langsung ini aja. Jelaskan kemudian ini kan ya. Ini jawab tadi apa? Kalian bisa setelah kalian bacakan ya. Yang ketiga ini ya, gitu ya. Kasih ide, jangan satu orang ya. Oke, sedapatnya sudah ya. Perhatikan depan, perhatikan lagi. Yo, sudah ya. Bapak yang di belakang sudah. Dapat ada bapak. Oke, kita mulai. Tadi setelah dikerjakan adalah ada hasil yang harus dibacakan. Presentasi. Boleh ya? Ya. Oke. Dari kelompok dulu mana saya tawarkan? Kelompok Bengri. Oke. Ke depan ya. Ya. Semuanya ikut. Ya. Semuanya ikut anggota kelompoknya, ayo. Yuk maju. Di sini. Ayo. Waalaikumsalam.
Tadi hasil video tadi ya. Ada tanggapan? Ada tanggapan dari teman yang lain, kelompok yang lain? Cukup? Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompoknya ya, Sabi, ayo kita membaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, iya. Agak keras sedikit. Kemana yang dengar, geng? Keras sedikit. Sikap yang mengambilkan tanggung jawab siswa, disiplin, menaati tata tertib, melaksanakan tugas. 3. Buatlah kesimpulan dari film yang kita saksikan bersama, seperti bersemangat berangkat ke sekolah. 4. Sebutkan strategi yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab berangkat lebih awal saat sekolah. Ya. Ada tanggapan? Gak ada? Kenapa? Ya, cukup yuk. Dengarkan dulu. Selanjutnya, yuk. Yuk, dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 akan menyaksikan hasil kerja kami. 1. Jelaskan pengertian tanggung jawab. Tanggung jawab menurut saya adalah salah satu upaya yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Sebutkan sikap yang menghambat rasa tanggung jawab siswa. Patuh pada tata tertib mengerjakan tugas sekolah. Ya. 3. Buatlah kesimpulan dalam film yang kita saksikan bersama. Kita tidak boleh pantang menyerah. 4. Satukan strategi yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Tidak boleh malas-malasan dalam bersekolah. Ya. Ada tanggapan? Yakin? Silakan yuk. Ya. Tahu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian melakukan tugas itu, kerjakan presentasi. Kesimpulannya adalah seperti ini ya, yang dikerjakan tadi. Kesimpulannya adalah ya. Jadi mau simpulkan dulu, nggih. Kesimpulannya adalah yang tentang tanggung jawab tadi adalah karena semuanya bisa dipahami ya, karena tanggung jawab harus dimiliki setiap peserta dan harus diamalkan seperti itu ya. Itu ya. Nah, ini dikumpulkan ke Pak Andi. Setelah itu nanti ada penilaian dari Pak ini ya. Ya, baik. Sebelum saya akhiri, ada pesan satu lagi. Tetapi untuk kalian nanti saya bagi, ya. Setelah itu kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan ke Pak Edi hari ini seperti itu, oke? Ya. Saya mau bertanya kepada kamu. Perasaan kalian setelah melakukan layanan ini bagaimana? Senang ya? Lebih bertanggung jawab? Bisa melakukan tanggung jawab? Bisa mencegah hal-hal yang merusak tanggung jawab? Lebih bersemangat bertanggung jawab? Bisa. Ya, terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali untuk layanan hari ini. Kita bertemu lagi untuk layanan berikutnya. Tetapi ini saya bagi dulu tugasnya. Kelompok nanti di depannya. Ya, seperti itu ya.
ya. Ya, ini nanti lihat ya, nanti ya. Ini kan perasaan kalian tadi mengikuti kayak nanti kan dicentang gitu ya. Tahu ya? Nah, dikumpulkan ke pagi hari ini soal berikutnya. Tahu ya? Itu nggak? Ya. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak anak hebat dari kelas 7A. Ya, banyak terima kasih sudah bersungguh-sungguh mengikuti layanannya Pak. Thank you ya, layanan klasikal. Itu ya, rasa tanggung jawab. Ya, seperti biasa. Oke, diakhiri dengan satu kata atau kata-kata dari Pak. Biar kalian bersemangat. Ingat, dengarkan baik-baik. Ketika kalian capek bersekolah, ingatlah ada orang tua yang tidak pernah capek mencari nafkah. Terima kasih untuk hari ini, tepuk tangan. Tidak lupa diakhiri dengan doa dipimpin oleh ketua kelas kalian. Silakan. Selesai. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke masalah.